Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu kembali dengan Pak Dayat. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Jangan lupa kamu persiapkan buku tulismu, buku paketmu, buku paket IPA kelas 7 halaman 67 sampai halaman 90. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan klasifikasi makhluk hidup pada sistem 5 kingdom, yaitu ada 5: Protista, Monera, Fungi, Plante, dan Animalia. Yang sudah kita bahas yaitu sudah ada 3: Protista, Monera, dan Fungi. Nah, sekarang kita lanjutkan tinggal 2, yaitu Plante dan Animalia. Baik anak-anak, kita mulai sekarang pada kelompoknya Plante yang keempat. Nah, kelompok Plante itu dalam bahasa Indonesianya adalah kelompok tumbuhan. Kelompok tumbuhan itu terbagi menjadi 3, ada Bryophyta, ada Pteridophyta, dan Spermatophyta. Bryophyta itu kelompoknya lumut, sedangkan Pteridophyta itu adalah kelompoknya tumbuhan paku, dan yang Spermatophyta itu kelompoknya tumbuhan biji. Bryophyta itu tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tidak memiliki berkas pembuluh angkut, xilem, dan floem, sehingga tumbuhan lumut termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. Tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sesungguhnya. Jadi di sini masih belum punya akar, batang, dan daun. Ini di sini adalah seakan-akan dia punya akar, punya batang, dan punya daun, tapi masih sifatnya semu. Hidupnya di tempat yang lembab. Berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif atau gametofit dan fase vegetatif. Nah, ini maksudnya di sini yang dinamakan sebagai fase pergiliran keturunan itu ada 2 cara perkembangbiakannya. Dia menggunakan gamet, berarti secara kawin, dan yang tak kawin ini menggunakan spora. Jadi dikatakan sebagai sporofit. Ini contoh dari tumbuhan lumut. Contohnya yang Bapak berikan adalah Marchantia polymorpha. Ini dalam bahasa Indonesianya adalah lumut hati. Sedangkan contoh-contoh yang lain banyak bisa ditemukan di tempat-tempat yang lembab, misalnya di dekat sumur yang lembab. Di situ banyak sekali tumbuhan lumut, apalagi nanti kalau sudah musim penghujan. Kalian lihat di tembok-tembok muncul hijau-hijau, itu adalah salah satu contoh dari lumut. Kelompok kedua dari Plante atau kelompok tumbuhan itu adalah Pteridophyta. Dalam bahasa Indonesianya adalah tumbuhan paku anak-anak. Tumbuhan paku itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki berkas pembuluh angkut yaitu xilem dan floem, sehingga termasuk tumbuhan berpembuluh. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Habitatnya menempel pada pohon atau epifit, dan ada yang hidup di tanah. Berkembang biak secara vegetatif menggunakan spora. Daur hidupnya mengalami pergiliran keturunan antara fase generatif dan fase vegetatif. Nah, ini di sini diistilahkan sebagai metagenesis. Jadi pergiliran keturunan itu namanya metagenesis. Jadi fasenya bergantian. Setelah fase generatif, yaitu secara kawin menggunakan gamet, setelah itu dilanjutkan dengan fase vegetatif atau yang menggunakan sporofit. Nah, ini contoh dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nempel pada pohon, contohnya yang ada di sekitar kita
yang sering kita temukan ini adalah dalam bahasa Indonesianya ini tanduk rusa. Kalau dalam bahasa Jawanya simbar menjangan. Nah, ini namanya adalah Platycerium bifurcatum. Saya ulangi lagi, tanduk rusa ini Platycerium bifurcatum. Pada plante, kelompok yang ketiga adalah kelompoknya Spermatophyta, yaitu tumbuhan berbiji. Spermatophyta itu terbagi menjadi dua, anak-anak, yaitu kelompoknya Angiospermae dan Gymnospermae. Sedangkan Angiospermae juga terbagi menjadi dua, menjadi kelompoknya Monocotyledone dan Dicotyledone. Apa itu Angiospermae dan Gymnospermae? Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita lihat dulu perbedaan antara Angiospermae dan Gymnospermae. Di sini kita lihat ada beberapa pembeda, yaitu pertama, sistem perakaran batang dan daun. Pada Gymnospermae, berakar tunggang, batang dan akar memiliki kambium, serta memiliki daun yang sempit, tebal, dan kaku. Sedangkan pada Angiospermae, berakar serabut ataupun tunggang. Batang dan akar ada yang berkambium dan yang tidak berkambium, serta memiliki pertulangan daun sejajar, melengkung, menjari, ataupun menyirip. Nah, bagaimana alat reproduksinya? Pada Gymnospermae menggunakan strobilus, sedangkan pada Angiospermae menggunakan bunga sebagai alat reproduksinya. Keadaan bijinya untuk Gymnospermae tidak terlindung daun buah, sedangkan pada Angiospermae bijinya terlindung daun buah. Pembuahannya pada Gymnospermae pembuahan tunggal, sedangkan pada Angiospermae pembuahannya pembuahan ganda. Contoh tumbuhannya Gymnospermae itu pinus, cemara, dan belinjo. Sedangkan Angiospermae itu contoh tumbuhannya adalah anggrek, kamboja, padi, jagung, mangga, dan sebagainya. Nah, dari sini anak-anak kita bisa membuat kesimpulan, oh ternyata yang namanya Gymnospermae itu adalah kelompoknya tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan Angiospermae dari ciri-ciri ini adalah tumbuhan yang berbiji tertutup. Saya ulangi lagi, Gymnospermae itu adalah kelompok tumbuhan berbiji terbuka, sedangkan Angiospermae adalah kelompok tumbuhan berbiji tertutup. Nah, apa itu terbuka tertutup? Dikatakan tumbuhan biji terbuka itu karena bijinya bisa dilihat langsung dengan mata kita, ada di luar. Sedangkan pada Angiospermae, tumbuhan biji tertutup, bijinya itu tidak bisa dilihat dari luar karena bijinya ada di dalam, terlindung oleh ini daun buah. Begitu. Paham anak-anak ya? Tadi dikatakan bahwa pada kelompoknya Angiospermae itu terbagi menjadi dua, yaitu Monocotyledone dan Dicotyledone. Nah, sekarang yang Monocotyledone. Ciri-ciri dari tumbuhan Monocotyledone adalah memiliki kotiledon berjumlah 1, berakar serabut, pada batang tidak terdapat kambium sehingga tidak tumbuh besar. Artinya dia tidak bisa besar tumbuhannya, tidak bisa tinggi. Bentuk tulang daun sejajar atau melengkung. Umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 3. Jadi di sini Monocotyledone itu sebenarnya adalah tumbuhan monokotil. Jadi tumbuhan yang berkeping 1. Ini adalah contoh dari tumbuhan Monocotyledon. Tumbuhan berkeping 1. Ini kamu lihat yang kita makan sehari-hari, padi ya, Oryza sativa. Kelompok yang kedua dari Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup adalah Dicotyledone. Nah, dalam bahasa Indonesianya
itu adalah tumbuhan yang berkeping dua. Di mana ciri-ciri tumbuhan Dicotyledone itu adalah memiliki kotiledon berjumlah dua, maksudnya nanti berkeping dua, berakar tunggang, batang memiliki kambium sehingga dapat tumbuh membesar, bentuk tulang daun menyirip atau menjari, umumnya jumlah mahkota bunga kelipatan 2, 4, atau 5. Ini adalah contoh dari kelompoknya tumbuhan berkeping dua. Kamu lihat gambarnya, ini ada mangga, dalam bahasa biologinya itu adalah Mangifera indica. Nah, sekarang kita memasuki pada sistem 5 kingdom bagian kelima, yaitu kelompoknya Animalia. Itu kelompok hewan. Kelompok yang terakhir ini, kelompok Animalia itu terbagi menjadi dua, yaitu kelompoknya Invertebrata dan kelompoknya Vertebrata. Yang Invertebrata itu dalam bahasa Indonesianya adalah tidak memiliki tulang belakang, sedangkan Vertebrata itu kelompoknya hewan yang memiliki tulang belakang. Invertebrata atau kelompoknya hewan yang tidak bertulang belakang itu terbagi menjadi 8 anak-anak, yaitu ada kelompoknya Porifera, hewan berpori, jadi di bagian tubuhnya penuh dengan lubang-lubang kecil yang dinamakan sebagai pori-pori ya, sehingga namanya Porifera. Contohnya di sini adalah Kalispongia plisifera. Sedangkan kelompok berikutnya adalah Coelenterata. Coelenterata itu adalah kelompoknya hewan berongga. Ini bagian tubuhnya itu berongga. Kalau kamu lihat gambarnya di sini ada rongganya, ya. Nah, contohnya adalah Aurelia aurita. Nih, kamu lihat gambarnya. Ini biasanya di laut ini. Warnanya macam-macam. Berikutnya adalah yang ketiga adalah kelompoknya Platyhelminthes. Ini adalah kelompoknya cacing pipih anak-anak. Bentuknya pipih. Ini contohnya adalah Fasciola hepatica, cacing hati. Kelompok berikutnya adalah kelompok Nemathelminthes. Nemathelminthes itu adalah cacing gilik. Contohnya adalah Necator americanus. Kelompok Invertebrata yang berikutnya adalah Annelida. Di sini dalam bahasa Indonesianya itu adalah cacing gelang, karena bentuknya seperti gelang-gelang yang banyak bergabung menjadi satu. Contohnya di sini adalah Hirudo sp. Berikutnya adalah Mollusca. Mollusca itu dalam bahasa Indonesianya adalah kelompoknya hewan lunak. Nih, Achatina fulica. Nah, ini kamu lihat gambarnya, itu adalah bekicot. Berikutnya adalah Echinodermata. Echinodermata itu dalam bahasa Indonesianya itu kelompoknya hewan yang seperti ada durinya, hewan berkulit duri. Nah, contohnya ini adalah Asteroidea sp. Ini bintang laut. Yang terakhir adalah Arthropoda, hewan yang kakinya berbuku-buku atau berruas-ruas. Ini contohnya kepiting, Cancer pangirus. Bagian yang kedua dari Animalia adalah Vertebrata, kelompoknya hewan yang bertulang belakang. Ini terbagi menjadi 5. Ada Pisces, kelompoknya ikan. Ini kita buat contohnya adalah Daciatis sp. Ya, ini adalah contohnya ikan pari. Dalam bahasa Indonesianya ikan P. Berikutnya adalah amfibia atau amfibi. Ini adalah kelompoknya, kalau dalam orang mengatakan ini hewan yang hidup di dua alam. Contohnya katak.
Nah, di sini kita buat contohnya adalah salamandra, sulamandra. Orang mengatakan ini adalah hewannya salamander. Yang berikutnya adalah kelompok reptilia atau reptil. Ini cara berjalannya dengan menggeserkan dadanya. Ini contohnya adalah iguana. Ini gambarnya kelompok reptil. Berikutnya adalah kelompoknya burung atau aves. Ya. Nah, ini ada yang mengatakan aves itu adalah unggas, kelompok unggas. Contohnya di sini adalah angsa, Olor combionus. Yang terakhir adalah kelompoknya mamalia. Mamalia itu kelompoknya yang hewan menyusui. Ini contohnya gajah, Elephas maximus. Nah, itu tadi anak-anak materi klasifikasi sistem 5 kingdom sudah selesai, yaitu materinya Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Berarti sudah selesai semua. Anak-anak silahkan kalian buka lagi di buku IPA, di buku paketmu, dipelajari dengan baik. Semangat terus belajar. Semoga kita cepat bertemu kembali seperti pelajaran biasanya, masuk seperti biasa. Tetap semangat anak-anak ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.